Semuanya, untuk anak-anakku kelas 6, baik kelas 6A maupun kelas 6B, hari ini adalah kita memasuki pelajaran ke-7, yaitu tentang menerima qadha dan qadar. Di sini perlu kalian perhatikan bahwa qadha dan qadar, qadha itu adalah ketetapan, sedangkan qadar itu adalah ketentuan. Kenapa bisa disebut qadha dan qadar? Dan qadha dan qadar itu termasuk rukun iman yang ke-6. Rukun iman keberapa? Ke-6. Jadi qadha dan qadar itu adalah salah satu daripada rukun iman yang ke-6. Ya. Kalian dengarkan saja, nanti saya share ya videonya. Nanti kalian merangkum saja. Anda perhatikan aja. Nah, pada kompetensi satu ini atau kompetensi inti dijelaskan bahwa Anda harus mengetahui tentang apa itu qadha dan qadar. K1 di sini menjelaskan menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kalian agamanya apa? Islam. Kalau kalian agamanya Islam, berarti kalian harus mengikuti dan mematuhi ajaran yang dianutnya, terutama adalah beriman kepada qadha dan qadar. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. Jadi kalian di samping juga belajar qadha dan qadar, berarti kalian harus menunjukkan perilaku jujur. Jujur itu bagaimana? Tidak berkata bohong. Karena orang yang jujur itu pasti akan dipercaya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Apa saja. Kalau kalian ini siswa, berarti ya disiplin di dalam mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditentukan. Belajar di rumah, masuk sekolah jam 7, untuk menyiapkan diri jam 7.30 kita masuk, kemudian belajar di dalam kelas. Kita juga apa? Juga belajar dengan baik, ya, tidak ramai sendiri. Ini adalah karena kalau kalian putus asa, itu berarti kalian sama saja menyesali tentang ikhtiar. Sehingga apa? Kalau kalian menyesali, berarti apa yang selama ini kalian kerjakan berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti mengurangi pahala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh lagi, besok kalau saya lulus SMA, saya akan melamar atau sekolah di Akpol, ya, sekolah di Akpol, Akademi Kepolisian, ya, sekolah di Akpol atau di Akademi Kepolisian. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin dan nilainya bagus. Akhirnya kalian apa? Diterima di Akpol. Itu berarti sudah menjadi rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian berikutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Jadi kalian di samping juga berikhtiar, harus juga bagaimana sikap perilaku yang mencerminkan qada dan qadar. Ya, harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Aku diciptakan sebagai seorang perempuan, maka saya bersyukur bahwa saya diciptakan menjadi seorang perempuan. Atau sebaliknya, saya diciptakan menjadi seorang laki-laki, maka saya bersyukur saya diciptakan oleh Allah menjadi seorang laki-laki. Ya, nggak usah diganti Pak Is. Aku diciptakan jadi seorang laki-laki. Wah, aku tak berubah cah. Kalau malam saya tak jadi perempuan. Kalau siang laki-laki, malam perempuan. Itu namanya menyalahi qadar. Berdosa enggak? Berdosa. Sama halnya laki-laki itu kan haram hukumnya pakai anting, pakai kalung. Ya. Sudah? Jadi kalau perempuan itu qadarnya pakai anting, pakai kalung. Kalau laki-laki tidak boleh, hukumnya haram. Maka kalau laki-laki kok ada yang pakai anting, pakai pakai kalung, maka besok di hari kiamat laki-laki yang pakai kalung dan pakai anting akan diubengi, apa istilahnya, ya, akan diungkeri sama ular naga yang besar, sehingga akan terjepit dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Maka dalam hal ini laki-laki dilarang untuk menyerupai perempuan, ya. Ini harus kalian perhatikan juga, ya, harus kalian perhatikan bahwa kalian harus meyakini tentang qada dan qadar, dan perilaku kalian juga menunjukkan atau mencerminkan tentang iman kepada qada dan qadar. Sudah selesai? Ya, yang lain belum kok. Kamu sudah selesai? Nah, kalau di atasnya kan yang lain tidak nulis. Ya, yang atas sudah? Kan tinggal KI 1, KI 4, KI 3. Sekarang lihat KI 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4-nya menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas dan sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Jadi kalian tuh di sini belajar agama loh ya, akhlaknya harus bagus. Jangan sampai belajar agama tapi tidak punya akhlak. Kenapa? Kamu mau tanya apa? Bawah lagi, mulai belum ke bawah. Coba lihat tulisanmu bawah sini. Sudah selesai tenanan apa belum? Ya. Mana tulisannya bagus apa jelek? Bukan berat. Kok kayak apa namanya? Mana? KI 1, KI 4. Ini menyajikan juga. 1.3. 2.7. Ya, 2.3.4 aja belum mana? 3.4. 4.5. Memahami hikmah. 4.5 aja belum. Nih? Masa enggak kelihatan? Oh, itu kelihatan di bawah tuh.
Tunggu dulu temennya ya, ditunggu dulu. Ya, sabar. Sekarang kita lihat kompetensi dasarnya ya. Meyakini adanya pondok dan qadar. Jadi kalian harus yakin. Yakin itu apa sih? Beriman. 27 memiliki perilaku yang mencerminkan iman, qadar dan qadar. Perilakumu harus sesuai dengan qadar dan qadar. 34 memahami hikmah beriman kepada qadar dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kalau kalian sudah beriman kepada qadar dan qadar, maka perilakunya harus perilaku yang berakhlak. 4.5 menunjukkan contoh qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Sudah? Saya lanjutkan nih, bentar lagi pulang loh. Ya, lanjut ya. Ya. Tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Masih sama, peserta didik dapat. Yang disebut peserta didik itu siapa? Ya kalian itu namanya peserta didik, siswa. 1. Meyakini adanya qadar dan qadar. Sama kayak tadi. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qadar dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Sampai sini paham? Ada yang ditanyain? Yo kelas 6 loh ya, udah besar-besar. Ada yang ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain dipersilahkan. Ya. Sudah selesai? Oke, sambil dilanjutkan, dilihat. Sebentar lagi kalian sudah memasuki ujian akhir semester 1. Tanggal berapa sih? Nah, ini kalian harus dipersiapkan. Kalau ujian akhir semester 1 itu sudah selesai, ya, masuk ke ujian akhir semester 2 itu waktunya hanya sebentar saja. Ya nanti kita lihat ya, semoga saja, berdoa saja, semoga ujiannya sudah bisa tatap muka. Kalau ujian virtual itu repotnya, kadang-kadang kendalanya pada sinyalnya, pada aplikasinya dan lain-lain. Oke, sampai di sini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.